radial shoulder, yakni pectoralis major contracture test, di mana tes ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah adanya kontraktur pada daerah pectoralis major atau tidak. Pertama-tama pasien diminta untuk terlentang. Nah, posisi terapis berada pada bagian belakang kepalanya pasien. Setelah pasien dalam kondisi terlentang, pasien diminta untuk meletakkan kedua tangannya di belakang kepala dengan posisi kedua tangan menyilang. Seperti ini. Nah, apabila kondisi pasien atau tangan pasien melekat pas dengan bed, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi kontraktur pada daerah pectoralis major. Tetapi ketika pasien dengan posisi sedikit menekuk pada kedua tangannya, maka dapat diidentifikasi atau positif terdapat kontraktur pada daerah pectoralis major pasien. Nah, apabila kondisi pasien seperti ini, terapis dapat menekan secara pasif pada kedua siku pasien. Baik, di sini saya akan melakukan salah satu tes spesifik pada radial shoulder, yaitu bernama Adson's Maneuver Test. Step yang pertama adalah kita minta pasien untuk kepalanya rotasi ke bagian shoulder yang akan kita periksa, boleh rotasi ke sebelah kanan. Kemudian tangan pasien kita ekstensikan dan rotasi lateral. Sementara kita akan palpasi di bagian arteri radial dan pasien diminta untuk menarik napas yang dalam. Tarik napas yang dalam. Tes positif jika arteri pada radial berkurang atau tidak ada. Adson's Maneuver Test ini mengindikasi adanya sindrom outlet thorax atau penyempitan pada arteri subclavian. Di sini saya akan memperagakan Hawkins-Kennedy Impingement Test. Tes ini digunakan untuk mengetahui adanya shoulder impingement syndrome pada musculus supraspinatus ataupun tendon musculus bicebrachiae pada kaput lumbar. Caranya yaitu yang pertama, pasien bisa duduk atau berdiri dengan syarat ekstremitas atas rileks. Kemudian terapis memfleksikan shoulder pasien 90 derajat, diikuti dengan fleksi elbow 90 derajat dan internal rotasi. Kemudian terapis memegang pada pergelangan tangan pasien dan merotasikan shouldernya. Tanda positif didapatkan apabila terdapat rasa nyeri pada saat melakukan gerakan rotasi shoulder. Berikut ini adalah posterior Graver test. Yang pertama yaitu posisi pasien supine lying. Setelah itu pemeriksa memposisikan lengan pasien pada abduksi 90 derajat dan juga fleksi 20-30 derajat. Setelah itu tangan satu pemeriksa memegang pada skapula dan menstabilkannya, dan juga ibu jari menekan pada processus coracoideus. Setelah itu pemeriksa memutar humerus ke dalam dan juga menekan pada kaput humeri bagian posterior. Tes positif jika terdapat ketidakstabilan pada kaput humeri bagian posterior. Indikasinya yaitu ketidakstabilan posterior. Selanjutnya adalah pada Clang tense, yaitu pertama pasien posisi berbaring senyaman mungkin, lalu tangan pemeriksa berada di posterior sendi glenohumeral dan tangan lainnya berada di kondylar humerus di atas siku. Lalu secara bersamaan memutar tangan pasien dan menghadapkan ke depan. Untuk tanda positifnya yaitu adanya sensasi menggiling atau berdenting, dan pada indikasinya yaitu adanya robekan pada labrum glenoid. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Ludington Sign Test. Posisi pasien duduk dengan senyaman mungkin. Posisikan tangan pasien di belakang kepala dan kontraksikan pada otot biceps brachiae-nya. Tanda positifnya itu adanya penurunan atau tidak ada ketegangan yang dirasakan pada di bawah tendon, adanya nyeri meningkat. Indikasinya itu adanya ruptur pada bagian tendon biceps brachiae. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan acromioclavicular compression test dengan meletakkan satu tangan di bagian bahu pasien dan satu tangannya lagi di bagian siku pasien. Fleksikan pasien 90 derajat, lalu dorong melintasi tubuh pasien. Lalu pemeriksa menekan sendi acromioclavicular pasien dan
positif apabila pasien mengalami nyeri atau pergerakan pada klavikulanya. Indikasinya kasaleo pada ligamen koracoclavicular atau acromioclavicular. Di sini saya akan menjelaskan tes spesifik pada regio shoulder, di mana yaitu tes speed test. Untuk pertama, pasien melakukan fleksi 90 derajat dan melakukan fiksasi pada bagian bisipital, lalu lengan satunya melakukan penekanan untuk melakukan rotasi internal. Dan pada lengan bawah kita melakukan penekanan supaya bisa melakukan rotasi internal. Baik, silakan. 1. Tes ini positif jika terjadi nyeri pada tendon bisipital. Lalu indikasinya terdapat peradangan pada bisep. Dan untuk indikasinya ini terjadi peradangan pada tendon bisep. Selanjutnya, drop arm test digunakan untuk mengidentifikasi tir pada rotator cuff. Yang pertama, melakukan abduksi 90 derajat. Lalu pasien diperintahkan untuk menurunkan secara perlahan-lahan lengannya. Positif tes terjadi jika pasien tidak dapat mengontrol lengannya dan terjatuh. Indikasinya terjadi tir pada rotator cuff. Saya akan melakukan anterior drawer test. Pertama-tama posisikan pasien di duduk terlentang, lalu fiksasi bagian acromioclavicular. Lalu tangan ini sengaja ditarik. Positif jika lengan pasien itu saat tangan pasien ini ditarik, dia ikut melemah atau mudah ditarik. Indikasinya itu ketidakstabilan anterior pada regio shoulder. Untuk melakukan anterior apprehension test, yang pertama kita posisikan pasien dalam keadaan supine atau terlentang atau bisa dalam keadaan duduk. Kemudian fleksikan shoulder dan elbow pada posisi 90 derajat. Seperti ini. Kemudian terapis memfiksasi pada bagian caput humeri dan menggenggam pergelangan tangan pasien. Kemudian gerakan tangan pasien ke arah eksternal rotasi. Tes ini bernilai positif apabila terjadi keterbatasan gerak. Jika ada nilai positif, maka kita bisa mengidentifikasi adanya dislokasi caput humeri atau subluxation anterior. Sternoclavicular joint test. Pasien diminta duduk atau terlentang. Kemudian tangan pasien diposisikan aduksi horizontal. Tangan terapis memfiksasi pada posterior clavicula dan sebelahnya mendorong pada scapula. Positif bila ada sakit di gerakan clavicula, indikasinya sprain ligamen. Pemeriksaan jerk test. Yang pertama adalah menyuruh pasien untuk melakukan gerakan abduksi horizontal. Menekuk tangan pasien 90 derajat. Melakukan fiksasi di bahu. Setelah itu mendorong tangan ke arah glenoid. Seperti ini. Positifnya adalah jika shoulder mengalami nyeri. Implikasinya adalah kemungkinan sublokasi posterior atau dislokasi. Posisi pasien terlentang dengan shoulder abduksi dan fleksi elbow 90 derajat. Kemudian diberikan tekanan pada area shoulder, lalu menggerakkan secara eksternal sampai terasa nyeri dan tidak nyaman. Untuk nilai positifnya terjadi pengurangan nyeri. Jika nilai positif mengidentifikasi terjadinya nyeri posterior anterior yang disebabkan oleh kelemahan ligamen dan kapsul. Piano calcium test. Ini posisikan pasien duduk dan tangan lurus di samping. Setelah itu, fisioterapi memberikan tekanan pada bagian clavicula dan acromion di bagian sini.
Nah, indikasinya itu klavikulanya menonjol. Setelah itu positif jika ada space di antara klavikula dan akromionnya. Military breast test position. Yang pertama, pasien duduk senyaman mungkin, kemudian fisioterapis duduk di belakangnya pasien. Kemudian pasien melakukan ekstensi pada shoulder dan melakukan abduksi sebesar 30 derajat. Kemudian fisioterapis mencari denyut nadi radial pada pasien dan merasakannya. Indikasi untuk penyakit ini yaitu potensi outlet sindrom toraks. Terus kalau misalnya positifnya ketika denyut nadi radial pasien lemah atau tidak ada. Posterior apprehension test. Jadi posisikan pasien dalam keadaan lain dan fisioterapis berada di sampingnya. Tangan berada di situ dan dengan pasien. Posisikan tangan pasien seperti bukan derajat dan ditanganasi tetap di kanan dengan pasien. Terdapat nyeri jika positif dan indikasinya laksitik absorpsi. Glenohumeral posterior dan tier labrum posterior. Aktif compression test atau bisa disebut sebagai O'Brien test. Nah, posisikan pasien boleh duduk juga boleh berdiri. Nah, tangan pasien dilakukan fleksi 90 derajat. Kemudian adduksi horizontal 30 derajat. Kalau sudah itu internal rotasi. Lakukan tahanan, kemudian pasien disuruh untuk melawan tahanan. Apabila sudah seperti itu, lakukan eksternal rotasi dan kita bertahan lagi, kemudian pasien diinstruksikan untuk melawan tahanan. Nah, ini terindikasi apabila terjadi tear pada SLAP atau superior labrum anterior to posterior. Nah, positif apabila terasa nyeri. Menjelaskan tentang tes knee impingement. Pertama, kita fleksi, setelah itu kita abduksi, setelah itu kita internal rotasi, setelah itu kita eksternal rotasi. Nah, tes positifnya adalah shoulder pain, penyakit pada shoulder. Lalu implikasinya adalah shoulder impingement atau shoulder terjepit. Berikut ini kami akan memperagakan gerakannya pelvic twist test. Jadi pasien diminta untuk menggerakkan tangannya fleksi 90 derajat. Kemudian kami akan memberikan tangan pada bagian sini. Baiknya mohon diangkat, Pak. Indikasi tes positifnya adalah dia akan mengalami nyeri. Penyakitnya bisa dinamakan dengan tendinitis bicep. Berikut ini kami akan menjelaskan tentang spesifik test Allen test. Yang pertama, shoulder 90 derajat, terus elbow 90 derajat, terus pasien disuruh untuk menghadap ke sana dan tangannya memegang nadi pasien. Positif jika nadi pasien menghilang atau berkurang. Ini tes ini untuk penyakit sindrom Taunis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes Yergason atau Yergason test. Jadi pasien diharapkan untuk melakukan fleksi elbow di 90 derajat. Ditahan, sedangkan terapisnya menahan di saat pasien melakukan fleksi 90 derajat. Bisa kita mulai. Nah, ya seperti ini. Dan juga uji positifnya yaitu nyeri di alur bisipital atau bicep. Crossover test. Langkah pertama, pasien duduk. Kedua, terapis meletakkan satu tangan pada aspek posterior tulang bahu pasien dan tangan lainnya di siku pasien. Ketiga, terapis menstabilkan tubuh pasien dan kemudian secara pasif memaksimalkan mengabduksi bahu secara horizontal. Hasil positif, terasa nyeri pada bahu. Indikasi patologi acromioclavicular joint, patologi subscapular supraspinatus bicep cavus longum, patologi infraspinatus teres minor dan posterior kapsul. Saya akan menunjukkan cara melakukan MTCAN test. Pertama-tama, pasien dalam posisi berdiri atau duduk, lalu minta pasien untuk abduksi bahu sebesar 90 derajat. Kemudian minta pasien untuk internal rotasi sampai ibu jari berada di bawah. Lalu minta pasien untuk abduksi secara aktif dan terapis memberikan tahanan.
minta pasien untuk melawan. Hasil positif apabila terdapat kelemahan atau laporan nyeri, dan ini melibatkan otot supraspinatus. Provocative elevation test. Tes ini itu dilakukan apabila pasien sudah memiliki tanda dan gejala. Cara melakukan tes ini, pasien harus duduk secara rileks, kemudian kedua tangan dilipatkan di dada seperti ini. Kemudian secara pasif, pasien melakukan elevation shoulder dengan bantuan pressure dari elbow oleh terapis. Posisi ini ditahan selama 30 detik. Tanda positif dari tes ini ialah pasien mengalami peningkatan denyut nadi, perubahan warna kulit. Terus untuk tanda neurologisnya, pasien biasanya mengalami kesemutan atau kebas. Pemeriksaan pertama, green test. Pasien duduk dengan posisi bahu abduksi 90 derajat dan siku fleksi hingga 90 derajat. Terapis memegang siku pasien dengan satu tangan dan humerus proksimal dengan tangan pasien yang satunya. Terapis mengoperasi labrum glenoid saat berusaha memutar kepala humerus 360 derajat. Selanjutnya, tes sulcus sick. Posisikan pasien duduk dengan lengan tergantung di samping. Terapis mencengkeram lengan pasien distal siku dan menerapkan gaya traksi ke bawah inferior ke humerus. Positif jika nyeri pergerakan skapula yang lebih rendah dari klavikula. Indikasinya sprain ligamen acromioclavicular atau coracoclavicular. Selanjutnya, swim stroke. Pasien duduk atau berdiri dengan lengan rileks. Terapis meletakkan satu tangan di pergelangan tangan pasien dan tangan lainnya di siku. Terapis secara pasif menggerakkan tangan pasien melalui rentang gerak pukulan depan. Positif jika pasien merasakan nyeri.